Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhimni Rehan, NIM B120-184, dan di sini sudah ada teman saya Rianda Pahlepi, NIM B120-23. Baiklah, di sini nih kami membuat video ini dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari ujian akhir semester dari kelas hukum dagang tahun 2021 yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda Sayuti SH MKN. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Baik, soal pertama adalah jelaskan macam-macam dari hak kekayaan intelektual dan jelaskan perbedaan mendasar hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Sebelumnya, kekayaan intelektual itu terdiri dari 7, yaitu adalah yang pertama adalah hak paten. Paten adalah hak eksklusif investor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan investasinya. Kedua adalah merek. Merek adalah jenis logo, tulisan, gambar, warna, ataupun sekecil-kecilnya garis pada suatu perusahaan atau merek dagang suatu barang. Yang ketiga adalah desain industri. Desain industri ini tidak jauh dari merek. Desain industri sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna pada suatu merek perdagangan, usaha, atau jasa. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak kekayaan eksklusif pencipta yang timbul serta otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Selanjutnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh orang-orang umum dan di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik perusahaan atau pemilik dagang tersebut. Dan yang terakhir adalah DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu, adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya dari suatu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu itu tersendiri. Nah, mengenai perbedaan dari hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya, ialah hak cipta ini pada dasarnya dia mencangkup lebih banyak produk, contohnya seperti musik, video, seni, suara, dan sebagainya yang semacamnya. Dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual yang lain yang lebih spesifik seperti hak paten, itu spesifik ke inventor dengan invensinya sendiri. Mungkin boleh kita langsung lanjut ke nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan kepailitan serta tujuan dari pilot tersebut. Kepailitan ini pada dasarnya, contoh, jika saya adalah seorang pengusaha dan saya mengalami kebangkrutan dan saya mempunyai 10 karyawan dan saya tidak mampu untuk membayarkan gaji saya kepada 10 karyawan tersebut dikarenakan perusahaan saya bangkrut, dan saya tidak mempunyai cara maupun harta dan kekayaan untuk membayar gaji mereka, sedangkan mereka sudah menuntut kepada saya atas hak mereka. Di sini saya sebagai debitornya dan mereka sebagai kreditor. Di sini saya meminta kepada seorang kurator, di mana seorang kurator ini akan menghitung dan menilai harta-harta yang sekarang ini saya miliki, lalu menghitung nilainya dan dikonversikan menjadi sebuah nilai yang bisa nantinya untuk dibayarkan kepada kreditor tadi. Jadi untuk merangkumnya, tujuan dari pilot ini adalah memberikan solusi atau kemudahan bagi pengusaha maupun subjek individu yang terlibat dengan perjanjian hutang piutang dengan debitornya, dengan kreditornya, untuk mendapatkan solusi secara cepat. Baik, akan saya lanjutkan kepada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Jelaskan peraturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia serta jelaskan pula hak-hak dari konsumen menurut UU tersebut. Pada dasarnya, pada tanggal 20 April tahun 1999, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 di tahun tersebut, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berisi tentang perlindungan dan hak-hak konsumen serta hak-hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut. Konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi perjanjian tersebut. Jadi mungkin sekian dari kami berdua.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri videonya di sini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.